membangun karakter. Tadi saya menjembatani dengan begini, saudaraku. Bagaimana orang mau seperti Kristus dan tertarik dengan kekristenan kalau orang-orang Kristen tidak pernah menampilkan Kristus di dalam hari-hari hidupnya, di dalam setiap pilihannya, di dalam setiap komunitas di luar sana yang ada orang Kristennya, tetapi tidak menampilkan Kristus. Maka hari ini kalau kita lihat di sosial media, di TikTok, di Instagram, di TikTok lah paling banyak, di YouTube, kekristenan itu jadi bahan lelucon, saudaraku. Jadi bahan olok-olokan. Anda tidak menangisi itu, saya menangisi, saudaraku. Anda tidak menangis itu, saya menangis, saudaraku. Saya berkata, semakin banyak orang tidak mau menyentuh gereja, apalagi anak-anak muda. Itu setan bermain di situ, saudaraku. Percayalah, saudaraku, itu oknum. Amin. Tidak semua hamba Tuhan begitu. Tidak semua orang Kristen begitu. Tetapi itu oknum. Dan iblis memanfaatkan oknum itu untuk meremukkan, meluluh lantahkan kekristenan. Iblis pandai, dia serang di sosial media karena anak muda banyak bermain di sosial media. Kalau orang sudah tidak mau ke gereja, dia sudah anti dengan kekristenan. Remuk nggak kekristenan? Remuk. Generasi habis luluh lantah. Hari ini di negara barat yang dulunya gereja, sekarang tidak lagi jadi gereja. Hati-hati, saudaraku. Maka dari itu saya concern tentang karakter. Anak saya mewakili karakter saya. Jaden dan Hansel itu mewakili Stephen Lim dan Lizzie Lim, juniornya itu. Ardo itu mewakili Bu Sitra dan Pak Yakub. Jadi buah tidak jatuh jauh dari pohonnya itu adalah kalimat yang tepat sebetulnya. Gambaranmu itu dari anakmu. Kita anak Allah. Betul nggak, saudaraku? Ya kan? Meskipun belum tentu distempel Tuhan. Makanya ikut PA. Pendalaman Alkitab saya jelaskan itu tentang apa itu namanya ya? Leveling. Ya, leveling. Anak Allah itu ada levelnya. Sampai engkau bisa distempel sah, kamu anak Allah, kamu anakku. Itu susah, saudaraku. Kita seringkali tidak menampilkan Kristus. Oke, kali ini saya mau berbicara tentang bolehkah marah? Marah itu boleh nggak? Kita akan belajar itu, saudaraku. Jadi intinya begini, sebelum saya masuk dalam boleh nggak marah itu, kita mau begini. Prinsip hidupmu dan prinsip hidupku adalah di dalam Filipi 1 ayat 21. Baginya segala sesuatu yang dimilikinya semata-mata untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Sampai nyawamu, waktumu, talentamu, hartamu, semua yang ada di tanganmu hari ini, yours, not mine. Nah, itu yang susah. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau Kristen tidak sampai di titik hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan, tidak mungkin distempel Bapa sah jadi anak Allah. Itu lebay nggak menurut kalian? Menurut saya dulu lebay. Tapi kalau hari ini Anda tanya kepada saya, itu lebay nggak? Enggak. Itu wajarnya begitu. Kristen itu wajarnya begitu. Ngapain Anda datang kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi, keplok-keplok, pulang, tidak dapat apa-apa dan tidak berubah? Buang waktu, buang duit, buang tenaga, saudaraku. Jadi kekristenan itu prinsipnya begini, aku tidak lagi punya kebutuhan, aku tidak lagi punya kepentingan, kecuali untuk
pelayanan pekerjaan Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan semata. Kalau orang sudah sampai di titik ini, Filipi 1:21, hidupku adalah Kristus, maka dia akan sampai level di mana dia sulit jadi egois. Sulit jadi orang yang tidak mau berbagi. Dia akan membagi hidupnya. Dia akan jadi roti terpecah, anggur tercurah untuk orang lain. Artinya apa? Dia tidak hanya memikirkan keselamatannya, tetapi dia memikirkan bagaimana keselamatan orang lain melalui hidupnya. Itu karakter Yesus. Dan itu seringkali tidak dipikirkan oleh manusia yang namanya orang Kristen. Gereja hari ini hingar-bingar, hanya sibuk dengan fasilitas. Tapi dia lupa esensi dari gereja itu harusnya apa. Hamba Tuhan itu harusnya apa. Aktivis harusnya apa. Jemaat Tuhan harusnya apa. Itu ada momentum yang seharusnya satu gerakan, satu visi, satu misi, satu tujuan yang akan membawa banyak jiwa ke langit baru, bumi baru. Tapi Kristen hari ini tidak. Mereka hanya menikmati kebenaran itu untuk dirinya sendiri, untuk klimaks dirinya sendiri, tetapi tidak bisa jadi berkat untuk orang. Kalau hari ini seorang Stephen Lim jadi hamba Tuhan, pendeta, kalian hamba Tuhan juga. Semua kita hamba Tuhan. Kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku yang sudah menebusku, sang eksekutornya dan inisiatornya Bapa di dalam penebusan itu, maka kita hidup di dalam penghambaan kepada Dia. Betul nggak, saudaraku? Kalau kita sudah hidup di dalam penghambaan kepada Dia, kita harus sadar diri dan kita hidup mengikuti pikiran dan perasaan yang dimau oleh Bapa kita. Dan Bapa kita maunya produknya seperti Yesus. Maka engkau dan saya harus seperti Yesus itu hidup. Berbagi. Pengertianmu tentang Tuhan, pengertianmu tentang selamat, pengertianmu tentang kekristenan, itu dibagikan dengan cara apa? Tidak pengajaran begini. Kamu ketemu teman, kamu ngomong doktrin, mencelat, saudaraku. Tapi kau tampilkan dari hari hidup. Bagaimana kau hidup? Kau kemas, kau kristalkan perbuatanmu dari hal-hal kecil sampai hal besar. Tadi saya ngomong begitu. Caramu makan, caramu ditraktir orang, itu hal kecil, saudaraku. Tetapi hal kecil itu seringkali tidak blank spot, kita tidak lihat di pengamatan kita, dan itu kita tidak menampilkan Kristus. Makan, orang baru nyebuli soto, kamu sudah 3 mangkok. Pernah ketemu orang begitu nggak, saudaraku? Saya kadang heran loh, saya baru makan, panas gitu kan ya, ya kan? Sebelahku udah 3 mangkok habis, tambah bu. Lu ya udah biasa karuan ya, aku saya ngomong. Kok mulutnya anti panas apa gimana nggak tahu saya. Jangan begitu. Bagaimana kau pegang uang? Bagaimana kau pegang kepercayaan yang diberikan oleh atasanmu? Bagaimana kau sekolah? Bagaimana kau kuliah? Bagaimana kau mengelola pekerjaanmu? Bagaimana engkau melayani Tuhan di pekerjaan Tuhan di gereja? Itu ada kelas, saudaraku. Kelasmu, standarmu, Yesus. Tidak boleh ditawar. Jadilah seperti itu. Nah, kalau kita tidak berjuang hidup seperti Kristus, berat. Tetapi ingat loh, saudaraku, kalau Anda mulai bersiap-siap memindahkan hatimu ke surga, itu pasti akan ada banyak orang yang menyalahpahami dirimu. Percayalah sama saya. Dan terutama itu adalah keluargamu. Itu yang sulit, itu keluarga. Setan itu pintar, saudaraku. Diborgol lah suaminya kalau mau lari ke Tuhan sungguh-sungguh. Nggak ditinggal, nggak sembarangan. Istrinya diborgol, atau kalau nggak suaminya yang diborgol, anaknya diborgol. Kalau nggak mertuanya yang ribut, atau mamahnya yang ribut. Banyak, saudaraku. Tetapi ingatlah baik-baik, saudaraku. Itu tidak perlu menggelisahkan kalian. Kalau hari ini kau disalahpahami orang, ada orang marah kepada Anda, ini dan itu,
Tetap lakukan bagianmu yang baik. Engkau harus seperti Kristus supaya engkau tidak jadi batu sandungan. Makanya hari Kamis kemarin saya ngomong, tanggung jawab hidup. Jangan kau sibuk di gereja, anakmu, istrimu atau suamimu terlantar, nggak ada yang ngurusi makan, nggak ada yang ini dan itu pun tidak bijak. Betul nggak? Betul nggak? Itu bukan karakter Yesus. Yesus pun di dalam cerita itu, saudaraku, dari usia 12 blank kan, gak diceritakan tuh di Alkitab. Sampai akhirnya dia persiapan mau pelayanan itu. Di blank ini, saudaraku, saya cari beberapa referensi buku, cukup banyak. Itu menggambarkan tanggung jawab Yesus menggantikan papanya, yang boleh diperkirakan Yusuf itu mati. Setelah cerita Yesus di Bait Allah, dia menggantikan papanya menjadi tukang kayu untuk menghidupi keluarganya. Di situ ada gambaran bahwa ada tanggung jawab hidup di dalam engkau melayani Bapamu. Tidak boleh sembarangan, saudaraku. Maka dari itu akan ada banyak tantangan kalau engkau berjuang untuk mulai melayani Tuhan, mulai hidup benar dan memindahkan hatimu ke surga. Tetapi percayalah, saudaraku, bahwa itu semua adalah bagian untuk pendewasaan kepada dirimu. Karena akan ada selalu orang akan menilai marah sebagai sesuatu yang negatif, biasanya begitu. Kadang kita disalahpahami, terus kita merespon. Orang pikir, loh ini pendeta kok marah. Dan banyak orang yang mengkategorikan begini, kalau marah itu dosa. Siapa yang punya pikiran gitu? Marah itu dosa. Siapa? Angkat tangan. Dulu saya begitu. Orang si mana yang angkat tangan loh? Siapa yang menganggap bahwa marah itu dosa? Angkat tangan. Nggak jujur kok ini kelihatannya. Ya wis lah, aku tok lah. Dulu tuh saya menganggap bahwa kalau marah itu dosa, saudaraku. Marah itu sesuatu yang negatif. Betul. Itulah sebabnya kalau ada orang marah, maka kemarahan orang tersebut selalu dinilai sebuah kesalahan atau kemelesetan. Benar nggak? Tidak. Sebetulnya tidak, saudaraku. Yesus itu menunjukkan sikap yang mengisyaratkan dia marah. Kemarahan Yesus itu kemarahan, tetapi bedanya begini. Kemarahan itu ada kemarahan yang konstruktif, ada kemarahan yang destruktif. Ini yang selalu saya gaungkan kalau saya boleh ada waktu presentasi di sekolah Kristen. Saya dulu sering, saudaraku, di SMA, SMP, begitu ya. Saya sering diundang untuk memberikan motivational day. Saya selalu hajar ini kepada guru-guru Kristen hari ini. Karena mereka banyak memaknai kasih itu dengan cara yang salah. Bukankah firman Tuhan jelas berkata tongkat dan didikan itu penting? Kalau kita tidak pernah memberikan tongkat dan didikan, maka bagaimana jadinya generasi di bawah kita? Kalau marah yang destruktif itu, saudaraku, dia akan menghancurkan karena dia hanya meluapkan emosi. Tetapi Yesus pun bisa marah, dan beberapa tokoh iman di Alkitab pun juga marah, saudaraku. Tetapi itu tidak dinyatakan sebagai dosa. Wah, ini senang nih, Bapak Ibu mulai senang, saudara-saudara mulai senang. Wah, berarti aku itu ngamuk-ngamuk. Pulang ngamuk-ngamuk aman. Tunggu dulu. Ini masih banyak poin-poinnya. Nanti nyenggol ke kiri kanannya, loh, Pak Rapopo ngamuk-ngamuk pendetone ngomong boleh marah. Ya, belum, tunggu dulu. Yesus pun mengisyaratkan dia marah. Tetapi ada marah yang berkategori dosa, ada marah yang berkategori tidak dosa. Atau boleh saya sebutkan sebagai kemarahan kudus, saudaraku. Marah yang kudus. Dalam Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai 16 dikatakan begini, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ.
Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kita belajar karakter Yesus yang pertama ini adalah marah. Marah yang gimana, Pastor? Marah yang kudus. Sulit kalau dari cerita ini kita berkata Yesus tidak marah. Kemarahan Yesus di sini adalah kemarahan yang kudus, yaitu ketika pekerjaan Bapaknya diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Garis bawah ini, saudaraku. Kemarahan itu tidak selalu salah. Sesuatu yang mendorong mengapa orang itu marah, itulah yang menentukan kualitas kemarahan orang itu. Pada umumnya kemarahan seseorang itu didorong oleh emosinya yang hendak diledakkannya, berhubung sesuatu yang dianggap merugikan, sesuatu yang menyusahkan dirinya, atau dia tidak suka terhadap suatu tindakan. Tetapi marah yang begini, saudara, marah yang tidak kudus itu terjadi karena merasa dirugikan biasanya, atau dia menyaksikan sesuatu yang menurut perasaannya itu tidak menyenangkan. Tolong Anda jelas akan hal ini. Karena marah yang kudus dan marah yang tidak kudus itu beda tipis seringkali. Dan itu dibutuhkan kepekaanmu berjalan bersama dengan Roh Kudus yang akan membawa dirimu untuk, nah, jangan. Nah, jangan luapkan emosimu. Itu Roh Kudus peka, saudaraku. Maka seperti yang saya katakan bahwa kekristenan itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya intimacy with God. Kekristenan itu boleh saya gambarkan seperti hubungan suami istri yang bukan lagi dua, tetapi mereka menjadi satu. Kita menjadi mempelai Kristus yang seharusnya menjadi satu dengan pikiran dan perasaan Tuhan kita. Yang akhirnya kita di dalam momen langkah hari hidup, saudaraku, kita bisa tahu loh, ini boleh nggak ya? Ini boleh nggak? Ini nggak boleh. Ini boleh. Ini nggak boleh. Karena kalau kita masuk di dalam marah yang tidak kudus, kita sedang mengekspresikan temperamen kita yang belum beres di hadapan Tuhan. Itu saya, saudaraku, dulu. Dan marah yang tidak kudus itu akan merusak atau cenderung menghukum atau membinasakan. Intinya di dalamnya adalah balas dendam. Dan marah yang tidak kudus itu tidak akan pernah menjadi berkat untuk orang lain. Dan marah yang tidak kudus itu akan membakar emosimu berlebihan sampai engkau pahit, engkau benci dengan orang itu, dan seakan-akan engkau bisa memusnahkan orang itu sebagai kepuasan. Dan itu gaungnya lama, saudaraku. Lama-lama jadi penyakit. Makanya orang ngomong hati yang gembira adalah obat. Kalau kau simpan dendam, lama-lama jadi penyakit. Loh, berarti kalau kena kanker, kena ini itu, berarti pasti punya dendam. Enggak tentu juga. Jadi jangan langsung dipatok, oh berarti kena kanker ya? Oh pasti kepahitan kamu. Bertobat kamu. Enggak. Kadang ada faktor keturunan, saudaraku. Maka dari itu, saudaraku, kalau sesuatu yang selama ini kau cek dirimu, ya ini kan duduk nih, tenang nih, sambil ada yang ngantuk, ada yang memikirkan. Coba Anda pikir, ini jangan ngantuk dulu nih, mikir dulu. Saya selama ini marah, ngomel sama anak, ngomel sama siapapun, temen, ngomel sama siapa, itu marah yang merusak atau marah yang benar? Cirinya gimana, Pastor? Kalau aku marah untuk meluapkan emosiku, berarti marahmu marah yang tidak kudus. Tapi kalau engkau marah tetapi untuk membangun orang itu karena engkau mengasihi dia, contoh, seorang papa, seorang mama akan marah kepada anaknya kalau anaknya tidak tepat, disiplin dan benar. Itu bukan marah yang tidak kudus, tetapi itu marah yang kudus karena dia cinta kepada anaknya. Amin. Itu beda, saudaraku. Gue antar langsung orang tua, amin, ya. Biar anak-anaknya dengar, amin. Yes, ya. Marah yang kudus, saudaraku. Ini senang, mereka ini orang tua senang. Marah yang kudus itu terjadi karena begini.
Kenapa marah kudus itu keluar? Karena begini, orang ini melihat bahwa dalam diri orang itu, anaknya kah, temannya kah, siapapun itu, kalau kau lakukan, itu ada bahaya yang akan kau akibatkan. Ngerti nggak saudaraku? Jadi kita marah, jangan, tidak boleh begitu. Kemarahan ini harusnya menjadi ekspresi dari perasaan Tuhan. Aku mengasihi kamu, jangan lakukan itu. Dan marah yang kudus itu mendorong seseorang memperbaiki sebuah kesalahan. Kalaupun ada sanksi, saudaraku, tujuannya kebaikan bagi orang itu. Marah yang kudus itu berkat bagi orang yang mau diluruskan. Nah, makanya saya ngomong tadi, karakter Yesus di ibadah 1 saya ngomong, karakter Yesus itu apa? Dia nurut kepada Bapaknya. Gambarannya apa? Dia punya submission, penundukan diri. Maka marah yang kudus ini jadi berkat kalau engkau mau tunduk dan mau diluruskan. Marah yang kudus itu tidak membakar emosi berlebihan dan akhirnya jadi pahit dan benci. Tidak. Dan marah yang kudus itu tidak akan bergaung lama, artinya segera padam dan tidak diingat lagi. Jadi Paulus pernah berkata, jangan sampai kau marah sampai matahari terbenam, nggak boleh. Betul nggak saudaraku? Betul nggak? Segeralah kau berani mengampuni. Hanya seorang yang mengenakan karakter Yesus yang dapat memiliki marah yang kudus, saudaraku. Betul. Jarang orang berani menilai dirinya. Saya ketika mempersiapkan ini, saya menilai diri saya. Saya banyak marah yang kudus atau marah yang tidak kudus ya sebetulnya. Saya mulai counting, saudaraku. Dengan stafmu, kau harus tempatkan marah yang kudus. Kalau saya marah sama tim gereja ini ya, saya selalu ngomong, saya tidak merusakmu, tapi saya ingin membangun dirimu. Suatu hari engkau tidak kerja dengan saya pun, tidak kerja di gereja ini pun, kau keluar dari tempat ini, kau sudah punya value. Saya paling ribut orang yang tidak on time. On time, lemot, tidak ada tujuan. Saya selalu kejar itu kepada tim ya, saya selalu kejar itu, dan mereka tahu. Cepet, tep. Dalam jam kerjamu kau duduk kerja. Apa hasilnya? Kenapa saya buat begitu, saudaraku? Saya mau konstruk mereka, saya mau bangun mereka jadi pribadi yang punya value. Maka dari itu, salah satu ciri dari karakter Yesus itu pun bisa kita lihat. Kalau memang marah itu diperlukan, ambillah posisi marah yang kudus kepada orang-orang yang memang harus kau didik sebagai diri kita, sebagai perwakilan Tuhan dalam hidup ini. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Setelah kita marah, saudaraku, ada karakter Yesus yang diajarkan kembali kepada kita, yaitu sikap mengampuni dan mengasihi musuh dengan hati yang tulus kepada siapapun yang menyakiti dan memusuhi kita. Yesus dimusuhi oleh orang-orang Farisi, Saduki, imam-imam kepala ahli Taurat, tetapi dia tidak membalas. Dia menanggapi dengan tenang. Kita lihat ini loh, apa? Kalau saya gambaran ya, saya selalu lihat apa? Presiden Jokowi, dia senyum aja. Dia senyum aja. Orang mau ngomongin dia apa, dia senyum. Keren, saudaraku. Tidak semua orang punya leveling seperti itu, betul nggak? Betul nggak? Seringkali kita kepancing respon kan? Iya, senyum. Belajar. Oke, nggak usah seperti Yesus dulu, seperti Jokowi gitu. Mau diomongin apa aja dia tenang aja, dia jalan, dia oke. Itu keren. Itu keren, saudaraku. Yesus pun menggambarkan itu. Dia tidak membalas. Dia tidak melawan imam-imam ahli Taurat, dia diam. Yesus diterang, dia tidak balik menyerang. Yesus memberi jawaban-jawaban bijaksana. Bahkan di dalam jawaban bijaksana itu pun
dipakai oleh Yesus sebagai sarana menyingkapkan kebenaran. Loh, hebat loh. Di dalam diserang. Kalau kita kan enggak. Betul, jujur, kita kan begitu kan. Kalau Yesus enggak, oke. Dari perumpamaan, kita tampilkan kebenaran. Pukul lagi, tampilkan. Wah, hebat. Makanya to be like Christ. Marah, oke. Marahnya tadi gimana? Kudus atau tidak kudus? Langsung responi dengan apa? Kita harus belajar mengampuni, mengasihi. Aduh, peragaan kasih Yesus itu sempurna ditunjukkan untuk orang-orang yang menyakiti Dia. Betul. Itu jelas ketika Dia tergantung di antara langit dan bumi di kayu salib itu jelas loh. Betapa Dia bisa mengampuni dan mengasihi orang yang menyakiti Dia. Di dalam mulutnya berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kadang ketika saya mempersiapkan ini, saudaraku, saya malu, kadang saya masih belum. Jengkel aku mbek wong kuwi. Nek perlu tak habisi sisan wong kuwi. Ayo, siapa yang begitu? Saya begitu. Utrek aku ndelok orang itu. Jujur, yang begitu siapa? Oh, enggak ada ya. Kabeh suci. Aku tok. Serah apa-apa. Saya begitu, saudaraku. Saya masih begitu. Kadang kok ternyata aku belum lahir baru, kok belum permanen ya. Kok aku masih kepancing ya. Maka dari itu saya mau ajarkan ini, karakter Kristus. Ini yang akan, firman Tuhan itu pedang bermata dua, menghantam saya, menghantam kalian. Saya dulu dihantam. Saya minta ampun nih masalah ini. Digantung di kayu salib itu, Dia berkata, "Bapa, ampuni mereka." Bibirnya berkata begitu Yesus, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita kan seringkali, "Bapa, musnahkan mereka, kurang ajar mereka, menyalibkan aku hari ini." Jujur, betul apa enggak? Ini ajaran tidak ada dimanapun kecuali dalam Kristus. Bahkan dibuang undi loh bajunya. Kita orang Kristen tidak disalami dikit aja, dipleosi dikit marah. Tidak ada di sini, semua baik. Ya enggak? Mah aku lu mau gereja kono mah detone opo kuwi ndelok wong sing sugih disalami sampai jengkluk-jengkluk. Aku sing ra duwe duit dilewati mah. Jadi begini, ketika Yesus mengenakan tubuh daging 2000 tahun yang lalu, Dia memperagakan kasih yang begitu luar biasa dan tidak ditemukan di ajaran manapun. Dan faktanya, memang di sepanjang zaman kehidupan manusia, dari abad ke abad, ada saja perlakuan orang jahat kepada orang-orang percaya yang beriman kepada Yesus. Betul nggak, saudaraku? Tetapi di situ kita bisa melihat bahwa di abad ke abad itu, Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa ada manusia-manusia man of God yang bisa mempraktekkan kasih yang sempurna itu seperti yang Dia lakukan dari zaman ke zaman. Contohnya Stefanus tadi. Di abad ini sudah seharusnya menjadi bagianmu dan bagianku untuk menghidupkan Kristus, menunjukkan bahwa Yesus itu hidup di dalam hidupku di abad ini, dan itu bagianku yang harus kuambil. Jangan direbut orang lain. Lebih tegasnya Yesus mau katakan begini, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam hidup hari-hari, kita akan ketemu dengan posisi yang kita merasa
kok nggak adil ya? Kau difitnah, kau dipojokkan, kau dimusuhi, kau dijahati. Tapi di situ praktek, saudaraku, itu sebetulnya sarana Tuhan untuk engkau dikikis sampai engkau bisa berkata, aku mau memilih untuk marah yang kudus. Aku memilih untuk mengampuni. Aku memilih untuk mengasihi. Semakin hari semakin naik kelas, semakin berkelas, semakin berquality. Dan itu pilihan di tangan kita. Seperti mutiara di mulut babi atau tidak, itu kita pilihannya. Ajaran-ajaran masalah-masalah hidup seperti itu, kita disudutkan orang, kita tidak adili oleh orang, oleh atasan kita. Apa responmu? Kadang saya responku masih salah loh, saudaraku. Di situ saya mulai mengerti tentang ini, saya mulai merenung tadi malam ya, benar ya. Kalau saya menolak untuk diproses, hidup seperti Kristus, melakukan pengampunan, mengasihi dan menaruh diriku di dalam marah yang konstruktif, aku membuang itu semua, maka mutiara kebenaran ini seperti diletakkan di mulut babi dan tidak pernah ada fungsinya. Jadi ketika engkau menghadapi situasi sulit, saudaraku, kau sedang dipanggil Tuhan untuk memperagakan Yesus di dalam tindakan secara nyata. Amin. Amin. Wah, naikon higut seperti Yesus kok sepi ya. Amin. Karena kau tidak boleh pandang itu sebagai bencana. Kau harus pandang itu sebagai sesuatu yang thank you my Lord, itu kasih karunia. Aku dapat mengenakan karakter anakmu yang tunggal. Sebelum saya tutup, saudaraku, orang sudah muak ke gereja. Dengar, orang itu banyak muak ke gereja, apalagi anak muda, males. Omdu, pendetone om, aktivisnya om apa? Om apa? Omong doang. Tetapi saya rindu di tempat ini kita memperagakan Yesus. Meskipun tertatih, yuk bangkit lagi bareng-bareng. Ya, amin. Amin. Sulit. Dan itu PR seumur hidupmu sampai kau mati. Terzolimi, ya, terzolimi itu berkat. Dan kalau saya boleh berkata, saudaraku, Kristenmu berkualitas kalau banyak orang menzolimi hidupmu. Makanya saya selalu berkata bahwa apa? Orang kalau mau sampai di titik menjadi anak Allah yang sah, huios, berkeadaan teknon, orang itu pasti lonely, sendirian. Dia akan ditinggalkan orang-orang di sekitarnya. Dia akan ditinggalkan orang-orang dekatnya selama ini. Dia akan ditinggalkan banyak hal dunia ini. Dan dia bisa berkata, why my Lord, aku sendirian. Tetapi orang yang sudah mengenal, fokus kepada Bapaknya, sendiri itu berkat, saudaraku. Kalau kau ribet dengan banyak orang, kau tidak bisa fokus kepada Tuhanmu. Maka dari itu, kalau engkau memilih karakter Yesus yang begitu sulit dilakukan di dalam hari-hari hidup sampai kau mati nanti, apalagi anak muda nih, belajar mulai mengenakan bagaimana aku marah yang kudus, bagaimana aku, berarti melegalkan marah loh ya. Halo? Berarti ngamuk, pokoknya ngamuk, nggak boleh. Itu mengubah emosi. Maksudnya begini, ketika kau melihat, contoh, saya melihat Theo, doa mulai nggak benar,
Ya, nggak usah gitu mukanya. Hanya contoh. Mukanya langsung dibuat-buatnya. Saya harus marah sama dia. Saya ngomong baik, nggak bisa, saya akan marah sama dia. Tapi marah yang kudus. Tujuan saya apa? Positioning saya apa? Mau ngerusak dia apa mau membangun dia? Ya wis. Dia mau terima atau tidak? Kalau dia tidak mau terima mutiara ini, berarti dia babinya. Enggak. Ya, jelas ya saudaraku ya. Amin. Siapa yang mau berubah di hadapan Tuhan? Angkat tangan. Tepuk tangan kok, angkat tangan. Tepuk tangan. Bagi berdiri.